I do, so instinctive and so passionate. Every Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini terdapat kategori usia honorer terkena blacklist BKN pada pengangkatan ASN 2023. Apakah Anda termasuk? Selengkapnya ada di pembahasan video berikut ini. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Setidaknya ada 2 kategori honorer usia yang terkena dampak blacklist dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ini merupakan langkah penyelesaian honorer. Hal tersebut dilakukan agar nantinya honorer yang diangkat pada pengangkatan ASN tahun 2023 merupakan honorer yang sudah siap dan benar-benar matang. Lantas siapa saja serta berapakah 2 kategori usia honorer yang terkena blacklist BKN tersebut, serta bagaimana nasib mereka ke depannya? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini terkait 2 kategori honorer usia yang terkena dampak blacklist dari BKN. Terdapat 2 kategori honorer usia dalam pengangkatan ASN yang akan di-blacklist oleh BKN. Hingga saat ini, masalah penghapusan honorer menjadi perhatian publik yang belum selesai. Hampir semua honorer masih khawatir terkait dengan keputusan penghapusan tenaga honorer yang dilakukan paling lambat tanggal 28 November 2023. Informasi mengenai penghentian honorer tertuang dalam SE Menpan RB nomor B-15-MTTS-M.02.03/2022 tentang kewajiban pemerintah untuk menghapus tenaga honorer. Dalam SE Menpan RB tersebut tertulis jelas bahwa di bulan Mei 2022 nanti akan mengenal 2 status kepegawaian, di antaranya PNS dan P3K. Di mana kebijakan ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang dulunya menyetujui adanya pelepasan tenaga honorer. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Negara (Sinka BKN) Suharmen menuturkan bahwa terdapat 2 kelompok honorer yang bisa menjadi PNS. 2 golongan yang dimaksud diantaranya honorer kategori 2 atau K2 yang terdaftar di database BKN dan pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Perlu diketahui bahwa pemerintah juga akan menghapus 7 kategori tenaga honorer yang tidak bisa jadi ASN, salah satunya akibat faktor usia. Berdasarkan 7 kategori tersebut, untuk usia di bawah 20 tahun dan di atas 56 tahun akan di-blacklist. Tak hanya terkait usia, melainkan ada beberapa kategori lain yang akan dihapus dari daftar BKN mengenai pengangkatan honorer jadi PNS. Seperti yang disampaikan oleh BKN, berikut adalah daftar 7 golongan tenaga honorer yang tidak bisa menjadi PNS. Yang pertama, tenaga kebersihan, satuan pengamanan, pengemudi, masa kerja 1 tahun, usia di bawah 20 tahun, usia di atas 56 tahun, dan tidak ada keterangan ijazah. Untuk poin 4 dan 6 membahas terkait usia yang ada batasan tertentu, yakni di bawah 20 tahun dan di atas 56 tahun. Ini akan dihapus atau di-blacklist. Namun tenaga honorer jangan khawatir. Jika Anda masuk pada salah satu poin tadi, bisa mencari jalan keluar lain seperti usia di bawah 20 tahun untuk mempersiapkan diri pada seleksi CPNS. Sementara alternatif solusi lain masih didiskusikan dan dirapatkan oleh pemerintah dan belum ada keputusan resmi. Salah satu solusi yang sempat disinggung oleh pemerintah ialah terkait dengan skema outsourcing sehingga honorer tetap bisa bekerja. Nah, outsourcing atau alih daya adalah solusi ampuh karena yang berkaitan dengan dana tidak lagi membengkak ke APBN atau APBD,
melainkan akan ditanggung pihak ketiga. Berlawanan dengan kabar yang tadi terkait dua kategori usia honorer terkena dampak blacklist BKN. Berikut ini penjelasan terkait dua kategori honorer yang diangkat menjadi ASN. Kabar gembira dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang telah memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi dua tenaga honorer agar diangkat menjadi ASN pada tahun 2023. Seperti yang telah disampaikan bahwa pada tahun 2023 akan segera dibuka seleksi penerimaan CASN baik untuk CPNS maupun P3K dalam waktu dekat. Kemudian Anas menjelaskan bahwa pengadaan CASN 2023 sesuai dengan arah kebijakan pemerintah untuk fokus pada pelayanan dasar. Kemenpan RB telah menyepakati dua kategori honorer yang akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN pada tahun 2023. Dikarenakan negara masih membutuhkan banyak tenaga dari dua kategori honorer ini. Dalam rapat koordinasi bersama Apkasi dan Menteri terkait Menpan RB Abdullah Azwar Anas pernah menyampaikan bahwa ada dua kategori prioritas untuk seleksi CASN tahun 2023. Dua kategori honorer prioritaskan CASN P3K 2023 yang dimaksud tersebut yakni guru dan tenaga kesehatan. Kebutuhan keduanya akan sangat mendesak, sehingga dapat dipastikan bahwa kedua kategori tersebut selamat dari penghapusan. PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani menjelaskan kuota CASN untuk guru dan tenaga kesehatan. Dalam rapat Panselnas CASN 2023 disebutkan kuota P3K untuk guru sebanyak 580.202, sementara kuota untuk nakes sebanyak 327.542. Tentunya dua kategori honorer ini beruntung dan patut disyukuri karena terpilih menjadi prioritas penempatan ASN tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, untuk honorer guru dan tenaga kesehatan harus bisa memaksimalkan kesempatan ini dengan baik untuk bisa lulus menjadi ASN dan selamat dari penghapusan honorer. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, man.